Iya, ayo silahkan dari Ibu Ketua memulai mengenalkan diri. Berarti sama Ini Mbak Iin aja ya, Mbak Naim nggak ada nih sebagai perangkat kelas, silahkan jika ada pesan dan lain-lain. ini udah Sambil sembilan ini udah 46 19. ya, iya tuh. Oh, ini masih Tapi belum pada datang ya. Ayo kita sambil colekin yang lain, sambil dimulai mungkin Bu. Silahkan. ngechat. Kita mulai aja Pak ya, biar yang lain nyusul gitu. Iya, dimulai aja. Takutnya ngantuk. Saya yang ngantuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah ya, akhirnya setelah kita jeda beberapa lama, Allah memberikan kita kesempatan, kekuatan, kenikmatan untuk bisa apa, meyakinkan hati, me memantapkan hati untuk lanjut belajar, di kelas RSC ini dan ini hal yang menurut saya sangat patut untuk kita syukuri ya karena, untuk istiqomah seperti ini kan butuh niat yang kuat, effort juga dan benar-benar apa ya, ya, eee, ayo melangkah gitu. Karena banyak sekali godaan misalnya, aduh kayaknya capek, harus harus ini banyak kesibukan di kantor, kerjaan, rumah, dan sebagainya. Jadi, ya kita sangat bersyukur karena Allah masih memberikan kita kemampuan untuk bertahan di kelas ini dan semoga, niat baik kita dan usaha kita sampai saat ini mendapatkan balasan dan kelak menjadi bekal kita menambah timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Insya Allah, amin. Tidak usah berpanjang kata. Mungkin untuk sekedar ini aja ya, perkenalan mungkin yang terutama yang belum pernah, kenal dengan saya. Saya Saptorini, boleh panggil Rini, Rin, atau Sapto juga nggak apa-apa. Anak saya 2 udah besar semua, yang satu udah lulus kuliah, yang satu kuliah semester 3. Saya tinggal di Solo Coret, jadi nggak bener-bener Solo gitu, cuma mepet Solo gitu. Aktivitas, ya ibu rumah tangga sambil, ya hobinya menulis menulis buku anak gitu, nggih. Nah nanti karena kita masih ini ya, masih baru awalan banget dan ini benar-benar loh, pertama kali jadi pengurus kelas, tiba-tiba jadi ketua, terus tiba-tiba jadi moderator untuk yang pertama banget nih, tega kalian ya. Nah, ya ini apa, semoga Allah berikan saya kelancaran dalam dan mohon nanti bantuan teman-teman ya, karena saya gaptek dan kadang tuh ini, apa, lupa buka WA kayak gitu. Jadi mohon bantuannya dan nggak usah pakai, "Oh, Mbak Iin," misalnya, apa, "Oh, kok aktif?" Ya malah saya sih justru seneng itu, "Ayo ayo aktif," ketuanya hanya lihat aja gitu. Kan ketua hanya memantau kan, jadi, "Oh, ini salah nih harus diluruskan," kan gitu. Jadi yang aktif itu harus anak buah gitu kan. Ya ya, gitu aja, karena kita ini, istilahnya baru pemanasan ya, jadi kita chill aja, chill. Itu, ya tetap serius tapi, nggak usah terlalu tegang gitu ya, biar karena Allah itu kan menyukai orang muslim yang, berbahagia kan. Karena dengan bahagia kan kita jadi gampang bersyukur gitu. Kata Gus Bah seperti itu. Jadi nanti, apa, sekalian perkenalan tipis-tipis nanti mungkin setiap yang presentasi, menyebut nama dan mungkin tinggalnya di mana gitu aja. Jadi nggak usah ini, nanti spill-nya sedikit-dikit biar biar kita makin penasaran gitu ya. Paling nggak tahu, oh ini di daerah sini, kayak gitu. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja ya, silahkan untuk memberikan insight-nya dari materi yang sudah dipelajari gitu, jadi Atin ayat 1 sampai 5. Mungkin ada yang mau
mengajukan diri lebih dulu atau mau saya tunjuk aja? Saya sebagai notulensi ngajuin duluan deh. Oh gitu ya. Ya ya boleh. Nanti kalau mau ada yang mau ini, setelah ini apa, boleh di kolom chat request di kolom chat, "Saya habis ini Mbak," gitu boleh. Kalau enggak, berarti saya tunjuk ya, minta izin untuk ditunjuk. Oke, monggo silahkan Mbak Ai Komariah. Ya, jazakallahu khairan Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Kebetulan di sini yang sekelas ada 3 orang nih, Mbak Desti, Mbak Okta, sama Mbak Disa. Yang lainnya baru pertama kali ketemu di sini ya, Mbak Santi, Mbak Rini, Mbak Sumi, sama Mbak Iin. Perkenalkan, saya Aiko Maria, ibu dari 3 anak. Hmm, saya tinggal di Bekasi ya, aslinya KTP-nya masih Tasikmalaya. Tapi alhamdulillah kadang suka pergi sana sini, jadi semoga kapan-kapan bisa ketemu sama yang di luar gitu ya, yang di luar Bekasi atau Bandung yang saya rutin ke sana, termasuk Mbak Rini nanti di Solo, di daerah mana Mbak Rini? Sukoharjo sih sebetulnya, cuma Oh, karena Sukoharjo. iya, heeh. Mak Sukoharjo, mepet Solo, iya. Sukoharjo itu berarti udah ke arah Klaten nggak sih dari kota Solonya? Perbatasan sih. Iya ya, udah ini kan. Jadi maksudnya kalau Iya dari Jogja tuh rutenya Klaten terus Sukoharjo ya kalau nggak salah iya ya. iya iya. Oh iya benar berarti. Beberapa kali soalnya saya sempat tinggal di Jogja juga, jadi Oh agak gitu. ini agak sering lewat daerah situ gitu. Ya mungkin itu saja perkenalan dari saya. Berikutnya mungkin eh, langsung ke pemaparan ini ya, terkait insight ya, insight ayatnya ini. Saya mungkin tidak akan terlalu detail dari ayat satu, cuman satu insight menarik dari pembahasan ayat 1 sampai 5 ini yang ingin saya sedikit singgung itu adalah perihal manusia ya, manusia yang di sini di surah ini dikatakan Allah ciptakan itu dalam ahsani takwim gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan ada munasabah ya dengan pembahasan kita di season lalu gitu ya di surah Al-Alaq itu. Kalau di surah Al-Alaq kan kita diperkenalkan dengan materi pembentuk manusianya gitu ya. Materi pembentuk manusianya itu kan di Al-Alaq disebutkan oleh Allah khalaqal insana min 'alaq gitu ya. Dari alaq gitu ya. Kan kalau Nabi Adam sama Allah material material utama pembentukan jasadnya itu dari tanah, sementara kalau kita sebagai anak keturunan Adam itu kan dari saripati tanah ya. Jadi tidak murni tanah sebagaimana Nabi Adam gitu. Nah, kalau di sini Allah mungkin lebih general ya. Kalau itu kan tadi sebenarnya lebih kayak ke aspek aspek jasadiahnya ya gitu. Sementara di sini yang ditekankan oleh ayat di sini itu lebih ke aspek ruhiyah gitu ya kan kalau kita melihat pada pembahasan manusia dari psikolog-psikolog muslim termasuk salah satunya Imam Ghazali itu mengatakan bahwa manusia itu kan terdiri dari dua itu ya dua aspek ya ada jasadi sama ruhi gitu ya. Nah jasadi itu kan sebagaimana kita lihat gitu ya yang bisa kita lihat gitu ya. Kemudian ruh itu terdiri dari ada beberapa aspek gitu ya dan aspek ruhiyah inilah yang menjadi apa ya yang menjadi bagian yang esensial gitu ya sehingga di sini Allah di surah ini tuh seolah-olah bukan seolah-olah ya tapi lebih gamblang gitu ya gamblang mengatakan bahwa hey manusia gitu ya seolah-olah tuh kayak nekenin banget gitu ya kenapa sampai Allah bersumpah dengan 4 hal di awal gitu kan di ayat 1 sampai 3 itu bersumpah dengan itu untuk apa? Untuk menjelaskan di ayat keempatnya itu ya bahwa hey manusia ingat kamu tuh udah dibikin sebaik-baik apa ya sebaik-baik penciptaan gitu. Sebaik-baik penciptaannya itu apa?
tidak ada makhluk lain yang diciptakan sebagaimana Allah menciptakan manusia gitu ya. Ya itu tadi aspek ruhiyahnya itu gitu. Karena kan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya itu salah satunya adalah misalnya di sini ada akal gitu ya. Akal yang bisa membantu manusia membedakan antara yang hak dan batil gitu. Walaupun nanti kalau di perspektifnya Imam Ghazali itu disebutkan ada juga qalb gitu ya. Dan itu mungkin bisa jadi bahasan yang cukup panjang gitu ya, karena uh, ini tuh kalau misalnya akal sama qalb itu kalau dipadankan dengan aspek fisiknya itu nanti apa padanannya tuh apa gitu, apakah otak, apakah hati atau jantung atau apa gitu ya, itu bisa bahasannya bisa lebih panjang gitu ya. Nah cuman di sini ternyata keadaan penciptaan manusia yang sebaik-baiknya tadi yang disebutkan Ahsani Takwim itu Allah kan itu seolah-olah meninggikan manusia, bahkan bisa mencapai, kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa manusia yang bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya itu, atau dalam hal misalnya fitrah keimanannya itu, nanti dia akan bisa mencapai derajat yang lebih tinggi bahkan jika dibandingkan dengan derajat malaikat yang tertinggi, yaitu malaikat muqarrabin gitu ya. Tetapi ternyata sebaliknya, kondisi yang sebaliknya ketika manusia mengingkari gitu ya, mengingkari fitrah penciptaan atau fitrah keimanan yang Allah sudah titipkan, itu manusia bisa menjadi orang atau bisa menjadi makhluk yang berada di level terendah gitu ya, bahkan lebih rendah dari hewan atau binatang ternak sekalipun gitu ya, sebagaimana disebutkan di Quran juga gitu ya. Bu, saya udah berapa menit Bu ini? Masih kan sampai 20.05. 25. Hmm. Oke. Nah, itu ya. Jadi ada dua sisi gitu ya. Sisi pertama, Allah itu um, secara penciptaan, secara apa ya, potensi atau amanah yang dititipkan di manusia itu segitu tingginya gitu ya. Karena kenapa diberikan potensi setinggi itu? Karena Allah juga jelas-jelas memberikan amanah kepada manusia untuk menjadi khalifah fil ar gitu ya. Tentunya tugas yang berat itu diimbangi dengan ibarat kata kalau kita bilang bahu yang kuat gitu ya. Yaitu tadi potensi yang dimiliki manusia yang segitu tingginya itu ternyata ada hikmah di baliknya, yaitu bahwa manusia memiliki tugas sebagai khalifah fil ar gitu ya. Yang mana ketika misalnya manusia bisa mengoptimalkan potensi itu, tentunya tugas khalifah fil ar ini bisa terpenuhi, dan sebaliknya ketika manusia malah mengingkari potensi yang dimilikinya itu, maka yang ada bukannya memakmurkan bumi atau menjaga menjadi khalifah di bumi, tapi yang ada malah merusak bumi gitu ya. Itu kemudian berikutnya yang berikutnya apa ya Mas? Hmm, mungkin sementara itu saja Bu dari saya. Silakan untuk yang lainnya memberikan pembahasan yang lebih detail. Dari Iya. saya cukupan sekian, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Ai atas pemaparannya dan insight-insight-nya. Ya, memang manusia itu kan ini ya, apa, pertengahan ya antara dia diberi sifat malaikat dan setan gitu ya. Kalau baik banget ya dia bisa melebihi malaikat kemuliaannya, tapi sebaliknya gitu ketika potensi yang diberikan Allah itu tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana perintah Allah ya dia akan menjadi setan gitu ya. Jadi eh, apa ya, kayak kayak gampang banget ini loh apa, Allah tuh udah ngasih ngasih pilihan gitu, kita mau 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 ke sini atau ke sana gitu. Jadi sebenarnya diberi kebebasan untuk memilih justru, tetapi ya itulah manusia karena hawa nafsunya sehingga gampang sekali tergelincir gitu. Jadi apa, menjadi sehina-hina manusia gitu, padahal udah diberi potensi yang banyak, bahkan
kalau di Ustadz Muin itu ya, itu, eee, mengatakan bahwa kenapa, yang disebut hina itu bahkan sebetulnya adalah orang Islam gitu, orang yang berpuasa, haji, sholat gitu di dalam tafsirnya itu ternyata. Karena apa? Karena mereka adalah, kalau orang kafir jelas gitu, memang emang mereka kafir gitu, jelas-jelas, apa, posisinya gitu. Tapi kalau ini yang dihinakan itu justru karena apa? Kita ini sudah mempercayai Allah, sudah kayak, "Oh ya kita sholat," berarti kan udah niatnya sebenarnya udah bagus, tetapi ternyata ini, apa, terbelok gitu loh. Jadi, eee, tidak, apa ya, tidak sesuai dengan, eee, ketentuan Allah gitu. Jadi ternyata justru itu yang apa, yang hina itu justru malah kita-kita yang sudah melakukan sholat, puasa, haji, seperti itu. Jadi saya tadi juga tertegun waktu, loh, oh seperti itu ya, Masya Allah ternyata kita meskipun sudah sholat, mungkin udah haji, udah puasa itu ternyata tidak otomatis kita menjadi makhluk yang mulia itu, justru justru kita harus benar-benar, meluruskan niat terus supaya tidak terbelokkan gitu. Jadi, terima kasih untuk insight-nya Mbak Ai tadi bahwa kita memang harus, apa, memanfaatkan potensi kita harus selalu, apa ya, dzikir ya untuk selalu mengingat bahwa kita itu diciptakan untuk apa sih, kita itu sudah mulia, jadi jangan sampai kita terbelok untuk, mengikuti hawa nafsu seperti itu. Oke, selanjutnya, sesuai request Mbak Oktaviana. Monggo, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah Oh ya, maaf disediakan untuk sebelumnya. saya. Iya, Ini, biasanya ada alarmnya atau enggak? um, Alarm apa ya, Ibu? Biasanya kan ada per host-nya ini, ngasih kalau setiap 10 menit, Timernya. timer maksudnya. Oh iya, timernya di Mbak Okta bisa Mbak, ada kan ya? Hah? Ada di Bisa, situ Mbak. di. Kalau kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti Oh saya iya, iya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya, heeh ya heeh. Mbak. Ada gaptek ya Mbak. Nggak biasa ini jadi operator host. Sama sih, Mbak, saya juga nggak paham. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Okta, asal dari Sidoarjo, Jawa Timur, KTP-nya Bogor, dan sekarang domisilinya di Brisbane, Australia. Apa? Saya dari kelompok 5A ya, jadi baru di sini ada banyak wajah-wajah yang baru saya kenal, saya baru ketemu di season kali ini. Eh, Langsung saja ya, biar nggak lama-lama. Jadi di surat Atin ini eh, merupakan beberapa ulama beranggapan bahwa ini adalah digolongkan di surat Makkiyah ya. Kemudian ketika ada yang menanyakan mengenai asbabun nuzulnya itu, ada yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa saat itu ada sekelompok eh, orang tua yang kebanyakan sudah pikun itu menanyakan kepada Rasulullah bagaimana dengan kondisi kami, apakah kami ada dispensasi karena kami pikun kadang merasa sudah sholat padahal belum sholat atau merasa belum sholat padahal ternyata sudah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Eh, Lalu turunlah surat ini yang menjelaskan bahwa ada dispensasi karena Ibnu Abbas menafsirkan bahwa kata asfala safilin itu sebagai masa tua. Namun yang saya dengar dari kajiannya Ustadz siapa ya? Abdul Zain itu bahwa hadis itu doif. Tapi walaupun begitu ada hadis sahih yang menjelaskan mengenai hukum bagi orang tua yang pikun. Bahwa
Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya semisal keadaan ketika ia beramal saat mukim atau sehat. Nah, itu bisa dijadikan, apa ya, motivasi bagi kita untuk, ketika kita dalam kondisi yang sehat, ketika kita masih, pada periode masa muda, kita harusnya, lebih bersemangat lagi untuk beramal soleh, karena itu pun akan dicatatkan, sebagai amal soleh juga ketika kita mempunyai uzur. Jadi misalnya kita, berusaha untuk istiqomah sholat puasa Senin Kemis, namun, pada, suatu waktu kita tidak bisa melakukannya karena mungkin sakit ataupun hal-hal lainnya, itu pun nanti insya Allah akan dicatatkan sebagai pahala juga. Kemudian, eee, sebentar, tadi kan sudah dijelaskan kalau, di dalam surat ini itu Allah bersumpah dengan, 4 nama ya, dengan 4 hal yaitu, dengan nama-nama yang itu buah, nama lokasi. Nah, eee, buah tin itu tuh, dikenal sebagai buah yang sangat banyak manfaat, begitu pula dengan buah, apa, buah zaitun. Namun banyak yang beranggapan bahwa ini pun nanti berkaitan dengan, 2 nama lokasi yang juga disebutkan di ayat berikutnya. Jadi, para ulama menyebutkan bahwasanya Allah bersumpah dengan 2 buah ini dengan maksud untuk memalingkan perhatian orang yang mendengar ayat ini, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan penduduk Mekah lainnya, di mana, buah-buah ini buah-buah ini ditemukan di negeri Syam. Kemudian, eee, s oleh karena itu kita dapat tafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan negeri Syam. Kemudian, ayat 2 hingga ayat ketiga surat ini Allah bersumpah dengan nama tempat yaitu Bukit Sinai, tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa dan kota Mekah yang penuh rasa aman. Kemudian, di ayat keempat Allah menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Terus hikmah yang bisa kita ambil itu, mungkin tidak sepantasnya ada perasaan insecure yang muncul, baik itu, karena, ketidaksempurnaan fisik yang menurut kita miliki, itu sebenarnya itu harusnya tidak pernah ada karena Allah sudah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna baik secara fisik maupun rohani. Sepatutnya manusia bersyukur atas kesempurnaan yang diberikan oleh Allah terhadap apa yang ada yang dia miliki. Namun dengan kesempurnaan tersebut Allah dapat menurunkannya ke dalam kedudukan yang serendah-rendahnya. Para ulama ada yang berpendapat bahwa ini artinya adalah neraka, namun sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan titik serendah-rendahnya itu adalah masa tua. Kemudian ada riwayat dari kisah dari Ibnul Arabi ini kaitannya dengan ayat keempat yang menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan, bentuk yang sempurna itu. Jadi ada seseorang yang bernama Isa bin Musa al-Hashim, dia itu seorang lelaki yang sangat mencintai istrinya, eee, dan di antaranya itu karena kecantikan yang dimiliki oleh istrinya. Kemudian dia itu berkata kepada istrinya dengan tujuan sebenarnya untuk memuji, "Wahai istriku, jika kamu tidak lebih indah daripada rembulan, maka kamu aku cerai talak 3." Nah, istrinya yang merasa dia tidak lebih cantik dari, bulan itu pun, akhirnya langsung, memakai hijab dan pergi untuk, mencari pendapat apakah ini artinya, dia telah ditalak 3 karena dia merasa tidak secantik, eee, bulan, begitu ya. Beberapa, ulama berpendapat bahwa iya, dia telah ditalak 3, namun ada satu ulama yang berpendapat bahwa dia tidak ditalak 3 karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Jadi pun misalkan pada saat itu orang-orang, eee,
mengungkapkan kecantikan atau ketampanan yang paling puncak itu, menjadikan rembulan sebagai perumpamaannya. Makanya dari, ayat itulah, ulama berpendapat bahwa dia tidak talak ya, karena memang ya yang diciptakan walaupun sebagaimanapun misalnya dia tidak sempurna di mata manusia, pandangan manusia, tapi dia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi itu salah satu kisah yang ini ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi balik lagi ke yang tadi itu, tidak perlu merasa insecure. Kemudian ayat kelima adalah inti pembicaraan surat At-Tin. Ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Jahir At-Tobari, bahwasanya eh, Asfal Safilin itu masa tua, tempat yang rendah. Maksudnya adalah kepikunan. Hal tersebut disebabkan karena mereka kufur kepada Allah akan nikmat tersebut. Maksudnya kufur ini mereka tidak memanfaatkan potensi mereka ketika mereka masih di masa-masa yang sehat, masa muda untuk beribadah kepada Allah. Namun terdapat pilihan kedua yang lebih banyak dipilih oleh sebagian ulama, salah satunya Ibnu Katsir, yaitu Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang diberikan kenikmatan berupa tubuh sehat, akal cerdas, badan yang kuat, tetapi mereka kafir kepada Allah dan tidak bersyukur sehingga Allah mengembalikan mereka mereka ke neraka jahanam. Jadi salah satu hikmah yang saya ambil dari sini ya kita harus eh, menggunakan waktu kita sebaik mungkin ketika kita diberikan kesehatan untuk beramal soleh seperti itu. Dan kita harusnya tidak pernah ada sedikit pun perasaan untuk insecure. Jadi ya manusiawi orang pernah merasakan tidak pede. Namun ya kita sudah diciptakan sama Allah dengan potensi yang terbaik. Jadi seharusnya kita berusaha untuk meniadakan perasaan itu. Terima kasih. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada yang salah. Jazakillah khairan Mbak Okta atas pemaparannya. Ya, saya juga tadi baca ini dari tafsir Al-Munir, yaitu yang istrinya apa, kalau lebih cantik dari rembulan itu kan. Itu saya juga ketawa, ini luar biasa ya. Saya malah ini benar-benar ulamanya ini udah emang benar-benar cerdas ya, karena ini itu kan bercanda tapi sebenarnya itu hukum ya. Cuma bercandanya ulama itu memang beda ya. Jadi benar-benar sudah memahami ini ya, memahami agama itu dengan benar-benar dalam gitu loh. Jadi bercandanya itu emang ini apa, enggak apa, itu sebuah apa, hukum Allah gitu. Jadi Masya Allah, kok bisa ya kepikiran bercandanya kayak gitu. Jadi ya, makanya iya ya, saya waktu itu juga mikir, ini ya ini ditalak enggak ya? Ternyata maksudnya adalah ya emang manusia itu makhluk yang paling indah, paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Jadi eh, berarti kita kayak kalimat-kalimat di apa, bahasa Indonesia di novel-novel itu salah ya, karena engkau lebih apa, rembulan lebih cantik dari warga, seperti itu kan berarti ini ya, apa, ada insecure. Itu juga, dan juga terima kasih ya Mbak Okta udah mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu mumpung kita udah diberi apa ya, kita bisa bernafas dengan lega tanpa harus apa, memakai oksigen, bantuan bantuan oksigen misalnya kayak gitu. Kita bisa berbicara dengan lancar, bisa berjalan kemana-mana dan sebagainya. Mungkin memori kita juga masih masih ini ya, masih bagus kayak gitu. Memang harus dimanfaatkan ini ya, sebaik-baiknya. Mungkin di sini saya paling tua ya, mungkin sama Bu Santi sebaya gitu. Kalau saya udah merasakan betapa memori saya sekarang itu emang kayak udah sering hang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mumpung masih muda itu misalnya apa, semangat untuk menghafal, untuk belajar dan sebagainya itu, ayo cepet-cepet gitu. Kalau saya sih pesannya kayak gitu. Ayo cepet-cepet sekarang, jangan menunda-nunda nanti, karena ternyata memang bener ini, emang ada perubahan gitu ya. Ketika umur setengah abad seperti ini itu udah memorinya itu udah sering
Jadi kalau dulu mungkin menghafal Al-Qur'an kayak gitu, cepet ya, 1 halaman tuh mungkin 2 jam, atau sekarang tuh mungkin seminggu gitu lupa lagi kayak gitu. Jadi emang bener-bener oh Masya Allah, ternyata ini ya, emang ngaruh gitu. Jadi kayak mau menyesal juga ya, namanya juga penyesalan kan emang belakangan ya, kalau di awal kan katanya pendaftaran gitu kan. Jadi makanya ya Allah, ini ya, kayak mau balik ke masa lalu juga nggak bisa. Jadi ya ya akhirnya ya terima meskipun dengan, apa ya, kok, ini ternyata benar-benar ketika sudah tua itu jadi sistem tubuhnya itu emang ya udah benar-benar menurun, dan saya merasakan itu. Bahkan kalau berbicara itu juga kadang-kadang belibet gitu loh. Jadi udah emang benar-benar Allah itu udah ya seperti itu sunatullahnya ya. Ya mungkin ada hikmahnya supaya nggak banyak ngomong misalnya kayak gitu juga, itu dari nilai positifnya ya. Seperti itu. Jadi terima kasih diingatkan oleh Mbak Okta, tentang memanfaatkan waktu, mumpung kita masih sehat walafiat gitu ya. Ya, jazakillah khairan Mbak Okta. Oh ya, saya juga menyoroti tentang ini tadi ya, fisik gitu ya, itu betapa kita itu sekarang itu kan hampir semua orang, ya kecuali, insya Allah kita-kita ini ya, itu kan semua orang operasi plastik ya. Jadi saya tuh sampai bahkan mereka yang jilbaban gitu, mereka tuh sebenarnya ngerti atau enggak sih? Atau jangan-jangan ada mazhab lain yang menghalalkan gitu loh. Apa ulama lain yang menjadikan operasi plastik itu halal gitu. Kok sampai mereka yang saya tahu mereka beragam bahkan punya jilbab, pakai jilbab itu kok malah komennya itu kayak, "Ya nggak apa-apa itu kan self reward kok self reward kok kebablasan," gitu. Jadi saya tadi, oh ya betapa itu kan bagian dari berarti kita insecure ya dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ya naudzubillah min dzalik ya, semoga, keturunan kita, anak cucu kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya untuk selanjutnya, tidak ada yang request untuk ini, jadi penunjukan aja ya. Minta izin untuk menunjuk, eee, siapa ya, Mbak Desti Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillah ya. Kenalkan, saya ini sebelumnya adalah kelas 5A. Barengan sama Teh Ai, Teh Gisa, sama Mbak Oktaviana. Jadi kami berempat sekarang berada di kelas D ini. Alhamdulillah, saya domisili di Bandung. Kemudian anak 3, laki-laki semua, umur 21, 15, sama umur 11. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya di sini sebetulnya Teh Ai sudah masuk sama intinya ya, pada inti dari surat Atin ayat 1 sampai 5 ini. Jadi mengomentari yang dari ayat ke-4 dan ke-5. Kemudian Mbak Oktaviana, Masya Allah, sudah memaparkan ya tadi dari ayat 1 bahkan sampai ayat 5 gitu. Jadi sampai apa lagi ya saya mau ngasih pemaparan apa. Tapi Alhamdulillah, insya Allah saya akan berikan pemaparan sesuai yang telah saya pelajari. Ini sebetulnya waktunya ngebut ya, kayaknya cuma 2 hari kemarin sama sekarang. Tapi dari pelajarannya saya bisa simpulkan insya Allah bahwa yang pertama surat Atin ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ayat 1 sampai 3. Itu tuh adalah mengenai al-matla al-qasami, yaitu mengenai sumpah. Kemudian bagian yang kedua itu di ayat 4 sampai 6 adalah mengenai jawabul qasami atau isi dari sumpah. Jadi inti dari sebetulnya sumpah ini tuh akan membicarakan apa sih? Nah, itu di ayat 4 dan 6 untuk disuratin ini. Kemudian di ayat 7 sampai 8 itu nanti adalah membicarakan mengenai al-matla al-istifhami atau
tentang celaan terhadap orang-orang yang ingkar terhadap hari akhir. Jadi, ke-8 ayat dari surat At-Tin ini secara garis besar menyebutkan ketiga bagian hal di atas ya. Tadi tentang sumpah, isi dari sumpah, kemudian yang terakhir tentang celaan terhadap orang-orang yang ingkar terhadap hari akhir. Nah, kemudian di surat At-Tin ini seperti tadi yang Mbak Oktaviana bicarakan, bahwa Allah ini bersumpah dengan 4 nama makhluknya di sini. Yaitu yang pertama tadi Atin, Az-Zaitun, At-Turisinin, dan Al-Balad Al-Amin ya. Ini tuh disebut dengan tadi Al-Matla Al-Qasami karena penggalan ayat ini hubungannya ini adalah dengan sumpah. Sumpahnya Allah dengan nama-nama makhluknya yang istimewa. Jadi biasanya Allah ini bersumpah dengan nama-nama makhluknya yang istimewa. Tadi Mbak Oktaviana sudah jelaskan ya bahwa Atin ini ada beberapa pendapat sebetulnya. Jadi ada yang membicarakan bahwa itu adalah Masjid Atin yang ada di Damaskus. Kemudian ada yang Masjid Ad-Din, masjidnya Nabi Nuh. Kemudian yang masyhur adalah Atin itu adalah pohon atau buah atin, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari. Kemudian Az-Zaitun dan Atin ini adalah kedua pohon yang istimewa. Karena yang saya dengar itu kedua pohon ini tumbuhnya di negeri Syam. Dan katanya hanya di negeri Syam dan Mesir, jadi tidak ada di banyak negeri gitu. Hanya ada di negeri Syam dan di negeri Mesir gitu. Jadi bukan pohon yang terlihat di mana-mana gitu. Jadi otomatis ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Atin dan Az-Zaitun, pada saat itu masyarakatnya ingatnya pada negeri Syam begitu. Kemudian banyak manfaat dari kedua pohon ini seperti tadi yang dibicarakan ya, dan ciri-cirinya pun itu seperti pohon di surga, baik Atin maupun Az-Zaitun. Apalagi Az-Zaitun ini selain buahnya dimakan, ya itu pada saat itu juga bahkan sampai sekarang minyaknya dipakai untuk obat-obatan ataupun macam-macam kebutuhan lainnya. Jadi pokoknya apa-apa pada saat itu pakai minyaknya Az-Zaitun gitu. Jadi banyak khasiatnya gitu ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, oleh karena itu tuh sama saat itu Allah mengatakan di surat Al-Mu'minun ayat 20 ya. Mungkin tadi sudah dibicarakan juga bahwa di situ diberitahukan bahwa dan pohon kayu itu keluar dari tursina atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak. Nah, minyak ini adalah di sini disebutkan bahwa wasibagil lil akilin. Jadi minyak dari buah zaitun itu adalah bahan pembangkit selera atau penambah nafsu makan bagi orang yang akan makan. Jadi itu tuh pada waktu itu tuh disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 20. Nah, jadi kedua-duanya ini adalah pohon yang istimewa ya. Kemudian jadi tadi sudah dibicarakan bahwa kedua pohon Allah menggunakan kedua pohon ini sebagai sumpah itu tujuannya untuk memalingkan perhatian orang-orang yang mendengar. Jadi fokus. Karena mereka langsung ketika mendengar pohon zaitun kemudian pohon atin yang ingatnya adalah ke negeri Syam ya. Kemudian di ayat kedua tadi sudah disebutkan oleh Mbak Oktaviana bahwa Allah bersumpah dengan Bukit Sinin atau Bukit Sinai ya. Ini adalah istimewa juga karena Bukit Sinin ini adalah Bukit Sinai ini daerah yang letaknya antara negeri Mesir dan Palestina. Dan yang seperti kita tahu itu adalah dataran tinggi yang pada saat itu Allah berbicara dengan Nabi Musa di sana. Jadi itu istimewa juga. Kemudian di ayat ketiga Allah bersumpah dengan Al-Balad dan Al-Amin. Itu pun ada dua pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Balad Al-Amin ini adalah Makkah Al-Mukarramah gitu ya. Kenapa disebut Al-Balad Al-Amin, Makkah dan Al-Mukarramah?
karena keamanan di negeri tersebut bagi umat manusia. Dan kenapa Allah bersumpah dengan kota tersebut? Karena surat At-Tin ini diturunkan di Mekah. Dan ini pun tempat negerinya para nabi dan turunnya risalah kenabian. Begitu. Kemudian ini ya, lanjut ke di sini Al-Balad Al-Amin juga dalam kitab Imam Al-Qurtubi disebutkan adalah negeri Syam. Jadi ada beberapa pendapat. Ya. Kemudian jawaban dari sumpah itu ada di ayat keempat dan kelima. Nah, ayat keempat ini dalam kesimpulannya Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh TAI. Nah, kemudian selain dengan bentuk sebaik-baiknya, Allah juga memberikan fitrah mereka itu berada di ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bukti manusia diciptakan dalam bentuk yang indah? Itu saya baca di Quran Tadabur. Yang pertama, karena manusia diciptakan dalam bentuk tegak apabila mereka berdiri atau berjalan, berbeda dengan hewan. Kemudian yang kedua, ketika manusia makan kita pakai tangan, berbeda dengan hewan. Ada yang pakai kaki, ada yang langsung dengan mulut. Kemudian yang ketiga, manusia diberi oleh Allah akal. Sedangkan hewan tidak. Ini agar apa? Agar manusia mentadaburi bukti-bukti kekuasaan Allah. Kemudian yang keempat, manusia diberikan Allah lisan. Lisan itu untuk apa? Untuk menyebutkan hal-hal yang baik. Kemudian yang kelima, manusia memiliki rupa atau wajah yang baik ya. Jadi manusia diberi kelebihan memiliki rupa dan wajah yang baik. Jadi selain dari kesempurnaan, keindahan fisik di atas, Allah juga memberikan kebaikan bagi manusia dari segi non fisik, yaitu dari akhlaknya, sifatnya, perangainya, dan Allah jadikan semuanya itu hal-hal yang baik. Dan yang terakhir untuk ayat kelima, di sini kemudian kami kembalikan dia, manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini tempat yang serendah-rendahnya maksudnya adalah neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ini kalau mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sepertinya sudah Ibu Rini dan teman-teman, semoga bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Desti. Ini ya runtut sekali ya Mbak Desti bicaranya. Orang Bandung lihat teh ya. Runtut rapi gitu. Iya, emang apa kayak emang manusia diciptakan dengan apa ya, secara fisik itu memang lebih bagus ya dari binatang gitu karena kita itu kan ini apa yang istilahnya yang memalukan ya maksudnya kayak apa untuk keluar apa air kecil air besar itu kan tersembunyi ya ada di bawah dan di belakang gitu memang disembunyikan oleh Allah karena itu memang apa ya sesuatu yang najis gitu ya tapi dari apa bagian atas itu kan hal-hal yang mulia hati, kepala untuk berpikir dan semuanya tahu. Tapi kalau binatang itu kan ini apa rata ya antara punggung, kepala, punggung dan bagian belakang itu kan sejajar. Jadi itu apa itu dari segi fisik itu ternyata Allah menciptakannya ya berbeda karena binatang antara kepala dan bagian belakang yang najis itu setara gitu. Bahkan kalau DNA-nya orang utan itu katanya yang paling mirip dengan DNA manusia gitu. Mungkin hampir ada penelitian mengatakan 95% tuh mirip, tapi tetap saja kan ya mungkin ya dari segi bentuk fisik kan ya ya begitulah kita jauh berbeda kita lebih baik lah ya dari orang utan meskipun katanya DNA-nya mirip kayak gitu. Ya, jazakallah khairan sekali lagi Mbak Desti untuk insight-nya. Untuk selanjutnya saya izin untuk memanggil Mbak Sumi. Siap Mbak Sumi? Mbak Sumi off cam apa ada? Insya Allah siap Mbak Rini. Oh Saya iya.
Mohon maaf off cam ya, soalnya ini tuh pada nge-freeze semua gambarnya, terus kalau dinyalain suaranya putus-putus gitu Mbak. Oh iya iya, nggak apa-apa Mbak, silahkan Mbak Sumi. Ya, oh ya mau kenalan dulu ya. Saya Iya, Sumi, aslinya dari Purbalingga, Jawa Tengah, tapi sudah 15 tahun di Bandung. Itu aja ya Mbak Rini. iya, baik. Disepil sedikit-sedikit nggak apa-apa. Iya, seperti itu. Saya mau bacain apa yang sudah saya resume gitu ya. Kalau Mbak-mbak tadi itu kan pada, aduh bagus banget gitu ya, ngomongnya bagus, runtut. Kalau saya mau bacain aja apa yang sudah saya resume gitu Mbak Rini. Eh, Tentang surat Atin ini turun di Makkiyah. Surat ini turun setelah surah Al-Buruj dan sebelum surat Al-Quraisy, terdiri dari 8 ayat dan jumlah huruf di surat ini ada 150 huruf. Hakikat yang dipersembahkan surat ini adalah hakikat fitrah lurus yang diberikan Allah kepada manusia. Tabiatnya yang sejalan dengan tabiat iman. Fitrah bersama iman akan mengantarkan fitrah pada kesempurnaan penciptaannya. Surat ini berisi peringatan bahwa Allah menciptakan manusia di atas fitrah yang lurus agar mereka tahu bahwa Islam adalah fitrah. Sebagaimana firman Allah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Mbak Sumi Apa hilang. Oh, silang, hilang. Jelas sih Allah kalau saya masih ada, Mbak. ada suaranya jelas kalau di saya. Oh, suara saya berarti. Nah, apa saja yang bertentangan dengan keaslian atau menyimpang akan menyebabkan kerusakan dan kesesatan. Dan yang mengikuti apa yang bertentangan dengan Islam berarti ia pengikut kesesatan. Isyarat dengan 4 sumpah tersebut untuk 4 pusaran syariat. Isyarat bahwa Islam membenarkannya dan bahwa keempatnya mempunyai akar yang sama dengan Islam. Al-Munasabah dari surah Atin. Ini telah disebutkan di surah sebelumnya berbagai nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disalah untuk seluruh alam. Kemudian dijelaskan di surat ini bahwa Allah menciptakan untuk setiap manusia yang lurus kekuatan untuk menganalisa kebenaran kenabiannya dan disalahnya. Karenanya para mufassir mengatakan bahwa sebaik-baik bentuk adalah akal, pemahaman, dan ilmu. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah setelah itu. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Sebuah keheranan terhadap pengingkaran padahal sangat jelas hujahnya. Juga telah disebutkan di surat sebelumnya tentang sifat-sifat Rasul yang baik. Maka di surat ini disebutkan tentang penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Karena ini juga merupakan ciri Nabi SAW. Nah, ini tentang buah tin. Ketika buah atin adalah buah terbaik sebagaimana yang disebutkan berbagai kebaikannya, buah seperti buah yang enak dan rasanya yang manis, makanan yang menguatkan tulang sulbi dan makanan pokok seperti gandum dan mudah dicerna. Ini maksudnya buah tin sebagai makanan pokok gitu ya. Juga sebagai obat yang banyak manfaatnya. Maka buah tin ini mengumpulkan semua manfaatnya seperti sebagai makanan, sebagai buah, sebagai keindahan dan sebagai pengobatan juga. Tapi di tengah semua kelebihan itu ternyata ia cepat rusak dan berubah. Bagian bawahnya masih terlihat basah, padahal bagian dalamnya telah rusak. Maka ia seperti fitrah penciptaan dari sisi mudahnya, baiknya dan mudah menerima semua perbaikan dan perubahan. Seperti akhir usia tua dengan perubahan yang sangat besar. Jika buah atin sudah rusak, tak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Adapun buah yang lain, jika sebagiannya rusak, masih mungkin dimanfaatkan sebagian yang lainnya. Maka ini seperti buah tin ini diibaratkan seperti sumpah untuk manusia-manusia rendah. Allah bersumpah demi buah tin. Dimulainya dengannya untuk mendapatkan perhatian lebih banyak dan lebih besar. Adapun zaitun, ia tidak rusak dan tidak berubah. Ada lemak, ada rasa pahit. Ia adalah lauk dan obat, sekaligus siap untuk menjadi obat dengan berbagai cara. Dengan memakannya setelah mengambil minyaknya dan dipakai untuk meminyaki rambut, menghilangkan kusut, melembutkan kulit, menguatkan tulang, mengencangkan otot, dan sebagainya. Dengan berbagai manfaat dan keutamaan. Maka ia seperti orang beriman. Maka sumpah berikutnya adalah demi zaitun. Watini wa zaitun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adalah jawaban dari sumpah Allah dengan tin dan zaitun, bahwa dia menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan dan bentuk. Semua makhluk diciptakan dengan wajah menghadap ke bawah kecuali manusia. Ia tegak,
Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka tidak memberikan hak nikmat, akhlak dan amal mereka hina hingga mereka menjadi ahli neraka yang merupakan manusia paling hina disebabkan oleh kekafiran mereka. Dikecualikan orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, mereka mendapatkan pahala besar. Allah menyebut tentang penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk di atas fitrah pertama, agar itu menjadi pokoknya. Kemudian menjadi paling hina jika melakukan keburukan. Hal ini berhubungan erat dengan pengecualian tentang orang-orang beriman yang beramal soleh yang ditetapkan oleh Allah di atas fitrah semua dalam sebaik-baik bentuk. Ayat yang memuji orang-orang beriman. Ini bertetapkan dengan sebab diberikannya pahala yang besar. Nah, keutamaan surat Atin. Keutamaan surat Atin. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW membaca Watini wa Zaitun di sholat Isya. Dan aku belum pernah mendengar seseorang yang mempunyai surat atau bacaan sebagus beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Yazid bahwasannya Nabi SAW membaca di sholat maghrib surat Atin. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani. Tadaburnya surat Atin ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun. Ayat 1 ini beri sumpah yang menunjukkan pentingnya penjelasan setelah sumpah. Dan panjangnya sumpah menunjukkan semakin memberikan sentuhan rasa penasaran dan ingin tahu isi penjelasan setelah sumpah-sumpah tersebut. Tin dan zaitun adalah buah yang kita ketahui hari ini. Yang keduanya disebutkan dalam sumpah sebagai bentuk penyebutan nikmat Allah bagi manusia agar mereka bersyukur. Dengan dua buah tersebut, apalagi zaitun disebut di ayat lain sebagai zaitun yang diberkahi. Manusia bisa memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, obat, minyak, dan sebagainya. Semua ini diciptakan Allah untuk manusia agar mereka merasakan kehadiran Allah sebagai pencipta kedua buah tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Tin adalah masjid Nabi Nuh yang dibangun di atas gunung Al-Judi setelah banjir azab selesai. Penamaannya dengan Tin bisa dikarenakan banyaknya pohon tin tumbuh di sana. Ada juga yang mengatakan bahwa Zaitun adalah gunung tempat dibangunnya Masjid Al-Aqsa, juga karena banyak ditumbuhi pohon zaitun. Ayat 2. Waturisinin. Tursina adalah gunung yang terletak antara Mesir dan Palestina. Sedangkan ayat yang ketiganya, wahadal baladil amin. Negeri yang aman adalah yakni Mekah. Ketika ayat ini merupakan isyarat akan sumber syariat terbesar manusia. Tin merupakan isyarat untuk syariat Nabi Nuh yang merupakan syariat Rasul pertama. Zaitun merupakan isyarat untuk syariat Nabi Isa karena syariatnya diturunkan di sana. Tursina merupakan isyarat untuk syariat Nabi Nuh. Dan Mekah merupakan isyarat untuk syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Muhammad. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas 4 hal, yaitu Tin, Zaitun, Tursina, dan Mekah. Dan jawaban atas sumpah-sumpah tersebut ada di ayat keempat. Sekarang ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dimulainya surat ini menggunakan sumpah dengan tempat-tempat turunnya syariat-syariat terbesar bagi manusia. Merupakan permulaan yang bagus sekali karena setelah di ayat 4 ini Allah menjelaskan dengan mengetahui dalil-dalil keberadaan Allah yang menciptakan dan keesaannya. Hal penting yang Allah ingin sampaikan adalah bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk secara fisik. Para ulama berpendapat bukan hanya sempurna fisik tetapi dalam semua hal, jiwa, rasa, pemahaman, akal, dan ilmu. Justru pemahaman kedua inilah yang lebih tepat dengan pembahasan dan alur surat sejak sumpah pertama. Karena dengan jiwa, rasa, pemahaman, akal, dan ilmu, manusia bisa sampai pada semua syariat yang diturunkan Allah. Dan inilah yang berhubungan dengan perbaikan diri dan perbaikan orang lain serta perbaikan bumi. Berbeda dengan fisik yang sempurna, bukan merupakan jaminan seseorang menjadi baik dan mampu memperbaiki. Karenanya Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan wajah kalian, tetapi Allah melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, maka asli manusia adalah baik, adil, benar, sebagaimana mendapati jumhur ulama. Sempurnaan penciptaan manusia adalah kenikmatan bagi manusia, karena kesempurnaan itu menjadikan mereka layak menjadi khalifah di muka bumi. Ayat kelimanya, summa rodatnahu asfala safilin. Summa,
kata summa yang artinya kemudian, yang menunjukkan adanya proses yang bisa jadi cukup panjang untuk manusia menjadi rusak atau jatuh dari kesempurnaan penciptaan awal mereka. Tentu hal ini sungguh mengherankan. Bagaimana manusia bisa rusak setelah penciptaan aslinya dalam sebaik-baik fitrah dan bentuk. Setelah semua kemuliaan penciptaan awal manusia, mereka berproses hingga terus turun dan turun sampai berada di tempat yang paling bawah. Apakah ada yang paling rendah dibandingkan orang yang menjadikan patung, sapi, manusia, harta sebagai Tuhan, bahkan mengatakan semesta ini terjadi dengan sendirinya? Padahal sebelumnya mereka mengetahui dengan fitrahnya bahwa ada Rob yang menciptakan semuanya dengan perhitungan yang sangat detail. Imam Malik pernah ditanya gurunya, Robiah, siapa orang yang rendah itu, wahai Malik? Imam Malik menjawab, orang yang makan dengan menjual agamanya. Kemudian ditanya lagi, maka siapakah orang yang paling rendah? Imam Malik menjawab, seorang yang menyebabkan orang lain makan dengan menjual agamanya. Rabi'ah berkata, bagus sekali sambil mengelus dada Malik. Hal ini benar, karena orang-orang musyrik yang telah merusak fitrahnya itu adalah orang yang paling rendah. Dan mereka disesatkan oleh para pembesar dan pemimpin mereka, yang dengan mereka menyembah patung, maka para pembesar itu semakin mendapatkan keuntungan jabatan. Seperti itu Mbak Rini yang saya dapatkan, yang saya baca dan pelajari dari Tadabbur Juz 30 Quran Surat At-Tin karya Kiai Budi Astari. Gitu Mbak Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Sumi. Terima kasih pemaparannya dari awal sampai akhir ya. Ya, zaitun itu emang akhirnya menjadi salah satu komoditas yang sangat ini ya, yang sangat diandalkan ya, terutama kalau sekarang kan malah di Spanyol gitu ya. Spanyol itu kan termasuk salah satu pemasok minyak zaitun terbesar dan kualitasnya terbaik gitu. Kalau tidak salah saya pernah membaca referensinya. Jadi dan ya pantas dijadikan sumpah oleh Allah memang gitu. Jadi karena memang penuh barokah dan ternyata emang sampai sekarang pun zaitun menjadi andalan. Bahkan mungkin kita di rumah kita mungkin semua kita ada stok minyak zaitun ya di rumahnya ya, entah untuk salad, entah untuk ini itu kayak gitu. Itu Betul keberkahan Mbak yang Rini. Allah berikan. Keberkahan bumi yang dijajah oleh muslimin gitu ya. Jadi bukan dijajah, yang dibuka oleh muslimin itu teh buminya jadi makmur gitu ya. Iya, justru malah Spanyol itu kan juga pohonnya kan juga karena dibawa dari Mesir itu waktu itu. Tapi Iya. justru ini. Ya, terima kasih Mbak Sumi untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya, siapa ya? Mbak Mbak Ira, Mbak Ira Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Ini nanti kita selesainya jam berapa ya? Tadi mulainya jam berapa? Oven nih aku telat banget masuknya. Enggak, maksudnya kita akhiri ini Zoom kita ini sampai jam berapa ya, Mbak? Sampai jam 21.30 ya? jam berapa? Jam setengah 10. Jam setengah 10. 21.30 Setengah ya? 10. Oh, maksimal setengah 10 ya? Hmm. Oh iya, iya. Ya. Silakan Mbak Ira dilanjutkan. Iya. Jazakillah khairan kasiron. Bu Rini. Tadi aku Iya. nggak ikut perkenalan teman-teman, jadi karena telat juga. Ini perkenalannya gimana, Bu Rini? Emang ini Emang belum. emang belum. Jadi Oh, emang. iya, jadi begitu Oh, saya belum ini. saya tunjuk ini aja perkenalan nama sama domisili gitu aja. Jadi singkat besok apa lagi kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Ya, iya. Ya. Oven ini koneksinya agak terputus-putus. Apa aku izin off-kan dulu ya? Kalau Ya, saya lancar, tapi ya nggak apa-apa. lancar, alhamdulillah. Jelas, Ya jelas. barusan aja sih. Tapi ini masuk kan ya? Masuk. Oh, ya, alhamdulillah. Berarti kalau aman aku lanjut aja. Iya, iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya resume aku belum selesai, teman-teman semua. Qadarullah kemarin baru safar, jadi aku itu kan sedikit saja ya, karena tadi juga. Ini aku yang belum terakhir berarti ya, Bu? Masih Belum. ada yang belum ya? Ya. Mbak Ira dari mana asalnya? Oh iya, saya dari Wonosobo, Ibu.
Oh, Ya, Wonosobo. Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku sedikit tekan dari surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 5 ya. Yang pertama, eh, mungkin tadi sudah disampaikan sama teman-teman semua yang Masya Allah eh, mengenai penamaan surah, kandungan surah dari At-Tin dan sebagainya. Aku sedikit aja ya karena memang belum selesai resumnya. Sebab penamaan surah pada surah At-Tin karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan permulaan surah ini dengan At-Tin dan Zaitun karena keduanya mempunyai kebaikan dan keberkahan serta kebermanfaatan. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Mbak Desi. Eh, aku gimana nih Mbak Desti ya? Desti. Iya, panggilannya. Oke, kan kandungan persesuaian surah ini dengan surah sebelumnya. Dalam surah sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ini sebetulnya agak mundur ya. Kalau kita kan dari belakang, kalau ini menyebutkan keadaan manusia paling sempurna secara fisik dan akhlak serta paling mulia di alam semesta. Kemudian Allah menyebutkan di dalam surah ini keadaan manusia dan balasan mereka untuk jatuh dan masuk ke dalam neraka jika memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau masuk surga jika beriman kepada beliau dan beramal solih. Tadi sudah disebutkan Mbak Desti ya bahwa kandungan surah ini kan ada 3, tadi di ayat 1 sampai dengan 3, ayat 4 dan juga di ayat 5-nya. Ayat yang pertama itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 berkaitan dengan keistimewaan buah tin seperti yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis. Kelebihan buah zaitun juga ada disebutkan di mana ia mempunyai keberkahan seperti yang telah disebutkan pada surah An-Nur. Oke. Yang ketiga, tentang Bukit Tursina juga ada keberkahan karena itulah tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berkaitan dengan kota Mekah yang aman. Disinilah terletaknya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Juga tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah juga diturunkannya wahyu terakhir dari Allah. Nanti di ayat selanjutnya tentang konsekuensi manusia ya. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia ini Allah bersumpah, Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya karena dengan ilmu, pikiran, bicara, perenungan, dan hikmah. Nah, itu yang membedakan manusia pantas untuk menjadi pemimpin di muka bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus dan sempurna sebagaimana telah oleh para ahli tafsir. Yang ketiga, berkaitan dengan dikembalikannya ke tempat yang rendah dalam kondisi tercela atau hina, itu nanti neraka, dan juga mereka akan bagi mereka yang mendurhakai Allah dan akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Mendapatkan pahala yang tiada putus dan kenikmatan jika memilih untuk beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan. Dan nanti di ayat yang terakhir yang mungkin pekan depan insya Allah akan berkaitan dengan dalilnya berkaitan dengan balasan bagi manusia itu sendiri.
Aku izin menyampaikan insight dari aku sendiri aja ya. Eh, kalau dari apa namanya ayat 1 sampai dengan 5 berkaitan dengan sumpahnya Allah dengan empat tempat tadi ya, Masya Allah, aku mengitukan untuk yang manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan segala penciptaan Allah kepada penciptaan manusia kan disebutkan ya, mungkin di surah sebelumnya kita juga sudah belajar bersama-sama di surah Al-Alaq berkaitan dengan penciptaan manusia, di surah Al-Mu'minun ayat 14 itu di bagaimana Allah, Masya Allah sekali, menciptakan manusia dengan berbagai macam prosesnya. Itu yang membuat eh, bisa lebih bersyukur lagi dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Semoga bisa menjadikan hamba yang lebih dekat lagi sama Allah, yang mudah bersyukur kepada Allah, dan selalu berhusnuzan dengan segala ketetapan Allah. Mungkin itu Bu Rini yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, yakin. Makasih jazakillah khairan juga Mbak Ira untuk pemaparannya, untuk insight-nya. Ya emang ya karena ini memang uh, highlight-nya ke manusia diciptakan dengan kondisi yang terbaik, yang termulia ya. Bahkan di surat Al-Baqarah yang awal-awal itu kan malaikat ketika Allah mengatakan akan menciptakan khalifah di bumi gitu ya, seorang manusia gitu kan, malaikat berkata, kenapa engkau ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah gitu ya. Tapi kemudian Allah menjawab dengan menciptakan Adam, kemudian mengajarkan nama-nama kayak gitu. Kemudian Allah ya ini apa yang aku ciptakan, dia bahkan malaikat saja disuruh bersujud kepada Adam kayak gitu kan. Nah, itu bukti bahwa memang Allah memang menciptakan manusia ya tidak main-main istilahnya gitu. Jadi kita karena sudah diciptakan dengan tujuan seperti ini ya semoga kita bisa memegang amanah gitu ya sebagai manusia apa untuk apa sih kita diciptakan seperti itu. Eh, baik untuk selanjutnya apakah ada yang meminta mungkin supaya nggak ngantuk atau gimana? Monggo silahkan yang mau eh, memberikan insight. Saya hitung 3 kali, kalau nggak ada saya tunjuk. 1, 2, 3. Berarti nggak ada. Jadi saya cup-cup kembang kucup Bu Santi aja. Lama nggak ketemu soalnya. Maaf ya, ini karena teman sekelas jadi punya privilege. Silakan Bu Santi. Saya lah. Ini tadi ada anu ya sinyalnya kadang-kadang juga saya kelempar tapi terus masuk lagi gitu. Oh iya ya. Ya terima kasih Mbak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Waalaikumsalam. kedengaran jelas ya suaranya. Kedengaran, Bu? Iya. Cuma di saya yang lain tuh apa namanya gambarnya juga nggak jelas. Iya perkenalkan dulu saya dari Malang sama Mbak ini dari Malang juga sama apa RSC 2 ya Mbak Rin. Saya putra putrinya ada 7 dan sudah punya cucu 2. Saya ikut RSC ini supaya semangat lagi belajar Al-Quran gitu. Makanya berdoa supaya bisa istiqomah, supaya nggak telat jadinya kelasnya bisa beruntun gitu ya. Maksudnya nggak mundur, nggak cuti, nggak apa, disahkan seperti itu. Ya ini tadi sudah dijelaskan semua oleh Mbak-Mbak dari ayat 1 sampai 5. Saya kayaknya cuma mau menyampaikan insight sedikit lah, yang terutama di ayat keempat dan kelima. Bahwa Allah di sini kan memang punya hak untuk bersumpah dengan makhluknya ya. Apalagi di sini bersumpah 4 kali berarti memang yang intinya itu adalah sangat penting sehingga sampai bersumpah 4 kali dengan buah dan nama tempat seperti itu. Dan ternyata intinya ada di di ayat keempat dan ayat kelima. Rapat olak insana fi ahsani taqwim.
bahwa memang Allah menciptakan makhluknya itu dengan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada apa namanya kekurangan, sesuai kadarnya masing-masing, mungkin seperti itu ya. Tapi di sini kan yang dimaksud insan di sini secara umum, bahwa secara umum memang penciptaan manusia itu sudah sempurna. Tapi kalau kita kembali lagi ke surat Al-Alaq, sebenarnya kita diciptakan dari sesuatu yang hina gitu ya, dari sesuatu yang hina. Tapi di sini kita dibangkitkan lagi bahwa kita adalah, walaupun dari sesuatu yang hina, kita adalah penciptaan yang sempurna manusia di antara makhluk bumi yang lain, bahkan mungkin makhluk yang di langit gitu. Kesempurnaan itu ya salah satu tadi yang berdiri tegak itu, kemudian Allah menciptakan kita, tubuh kita itu balance ya, dan sangat sempurna, tidak ada kombinasinya, sangat pas gitu, terutama kita. Nah di sini kadang-kadang kita kan suka lupa bersyukur betul dengan kondisi kita, tapi kadang-kadang kita melihatnya di luar tubuh kita sendiri, padahal di tubuh kita sendiri kalau mau dicermati, disyukuri bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu memang sesuatu yang sudah diatur oleh Allah ya. Tapi kita kadang-kadang di luar kan ya juga ini apa namanya mensyukuri ciptaan Allah, seperti melihat sunrise gitu ya, melihat apa namanya bunga yang indah, melihat tapi kadang-kadang lupa dengan yang terdekat dengan diri kita, itu perlu disyukuri dan perlu istilahnya ditadaburi gitu, bahwa kita sudah sampai apa umur sekian, sudah diberi kesehatan, sudah diberi jalannya, kadang-kadang kita lalai. Dan mungkin itu juga kita dipandu dengan doa zikir pagi dan sore, bahwa seperti salah satu contohnya Allahumma afini fi badani, terusnya gitu ya, fi basori, fi sam'i. Nah itu kan sebenarnya sebagai bentuk syukur kita sebagai manusia yang memang sebaik-baiknya, dan sebaik-baiknya itu tadi akal tadi ya, akal, lisan, tapi kita juga dituntut sebaik-baiknya sebagai makhluk yang pandai bersyukur dengan apa yang telah kita dapat. Kemudian termasuk di ayat kelima bahwa kita yang tadinya sudah diberi nikmat dengan tubuh yang indah, dengan kekuatan akal kita, kekuatan tubuh kita, akhirnya kita dikembalikan kepada kondisi yang betul-betul lemah dan pikun gitu ya. Tapi kan kita juga tidak berharap sampai kondisi yang pikun-pikun amat gitu ya. Maksudnya pikun di sini mungkin ya lemah itu tadi ya, sudah berkurang semua kemampuan daya pikir kita dan segalanya, sehingga kita juga dipandu untuk berdoa supaya kita dijauhkan dari pikun, itu kan ada juga doa itu. Kemudian supaya juga tidak menjadi apa yang terendah tadi, kita memang diharapkan untuk melaksanakan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Sebagai makhluk yang sempurna tadi, kita dianjurkan untuk mengembangkan potensi apa yang dari diri kita dan bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga juga tidak termasuk golongan orang yang direndahkan. Selain tadi yang dua pendapat bahwa direndahkan itu bisa kita dimasukkan dalam neraka jahanam yang paling bawah karena kita tidak bersyukur dan kita kafir, atau kita dalam kondisi yang lemah dan pikun tadi. Memang sunatullahnya ya akhirnya seperti itu. Saya sendiri punya orang tua yang sudah berumur 86 tahun bersama saya, alhamdulillah. Itu kan kita juga akhirnya belajar dari situ ya. Oh ya, memang kondisi yang semakin kesini itu kita menghadapi orang tua yang seperti itu gitu ya. Maksudnya itu kita gimana bersikap, kita gimana mendampingi, itu kan juga sebenarnya kita dikasih kesempatan untuk berbuat dan untuk berpikir ya, maksudnya mendampinginya dengan sebaik-baiknya itu bagaimana gitu, yang saya rasakan selama ini mendampingi orang tua. Dan mensyukuri nikmat penciptaan yang terutama mensyukuri nikmat penciptaan itu, kita melakukan hal-hal yang memang cuma itu kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Itu ya mungkin. Terus apalagi kalau misalnya kan kita sering melihat kelahiran bayi yang kadang-kadang tidak sempurna, itu di mata kita mungkin ya tidak sempurna, tapi sebenarnya Allah menurunkan itu. Misalnya ada bayi yang tidak lengkap organ tubuhnya, itu kan memang dalam sisi lain itu adalah bagi manusia itu satu kekurangan dan satu kayak musibah gitu mungkinnya dalam tanda petik, tapi bagi Allah sebenarnya itu mungkin sudah sebaik-baiknya penciptaan,
bagi menurut Allah untuk diturunkan kepada ya sebagai ujian kesabaran bagi orang tuanya dan bagi sekelilingnya itu kan kita melihat bahwa ternyata Allah memang juga bisa menciptakan yang seperti itu, tidak hanya sempurna yang seperti yang kita harapkan. Dan tadi berkaitan dengan operasi plastik dan sebagainya, kadang-kadang kita kan juga berdalih di ranah itu ya. Kita bersyukur dengan tubuh kita, akhirnya kita mempercantik diri, memperbaiki diri sampai sebegitunya kan begitu. Tapi akhirnya lupa hal-hal yang memang lebih esensi dari itu gitu. Ya, tapi memang lingkungan sekarang kan fenomenanya seperti itu ya Bu Rini ya, Mbak Rini Iya, ya. iya, Jadinya iya. ya itu kadang kalau memang kita perlunya ilmu, perlunya belajar, perlunya ngaji itu kan akhirnya kita powernya untuk tidak terpengaruh itu kan harusnya memang ya karena berdasarkan ilmu tadi. Karena kita kan sama seperti tidak hanya kecantikan kayak gitu ya. Kadang-kadang kita kan melakukan diet, melakukan olahraga itu sebenarnya itu apa sih? Ya memang untuk bersyukur untuk tubuh kita, menjaga tubuh kita. Tapi kadang-kadang kan tipis sekali gitu ya, tipis sekali antara kita bersyukur dan tadi itu ingin nampak bagaimana dah ujung-ujungnya dan memang tadi kita benar mensyukuri nikmat Allah tapi melakukan hal-hal yang memang diridhoi Allah gitu aja mungkin. Itu pengingat bagi saya sih sebenarnya. Jadi saya ini fokusnya memang di ayat ke-4 dan 5 tadi karena di ayat ke-1 dan ke-4 itu kan memang sumpah yang mengiringi isi sumpahnya tuh apa gitu kan ya. Dan poin ke-4 ke-5 ini kan memang jadi sesuatu yang yang tadinya yang sempurna akhirnya dibalikkan lagi tidak sempurna dan nanti akhirnya di ayat ke-6 ada pengecualian kecuali bagi orang-orang yang begini-begini begitu ya. Nah itu aja mungkin pengingat bagi kita, maksudnya pengingat bagi saya sendiri bahwa selama ini kita menjalaninya itu kadang-kadang taruhlah kita membaca surat Atin itu kadang-kadang tidak sampai maksudnya tuh mentadaburi sampai sebegitunya ya. Kadang-kadang per ayat itu. Nah di sini makanya setelah belajar tadabbur dari Anas sampai sini kan mestinya kita belajar untuk benar-benar pas baca seayat itu ingat lagi apa yang kemarin ditadaburi, apa yang kemarin diingatkan teman-teman seperti itu. Jadi itu saya sangat bersyukur lah maksudnya berada di RSC ini sebagai pengingat terus setiap minggunya. Kayak kemarin kita libur agak lama itu kan pastinya ya ada harus beradaptasi lagi, belajar lagi. Kemarin kita kan tidak intens tadaburnya seperti ini sampai buat resume, tapi cuma hanya sekedar baca mungkin apa gitu. Itu aja mungkin Mbak Rini dari saya. Mohon maaf Ya. lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Bu Santi. Iya Bu, emang iya, Fatin itu kan termasuk salah satu favorit surat yang dibaca untuk sholat kalau saya. Soalnya kan, lumayan pendek ya, dan enak gitu loh. Eee, dan memang ini, saya juga baru baru mentadaburi maknanya tuh sekarang. Jadi, kemarin-kemarin ya sekedar "Wattini wa zaitun wa turi sinin." Jadi ingatnya cuma, oh ya demi tin dan zaitun gitu aja. Jadi, oh ya ternyata apa, maknanya itu ini banget ya, beda banget dengan apa, terjemahannya gitu, maksudnya, dalam sekali gitu ya. Iya Bu, terima kasih, Bu Santi udah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur ya. Ya karena memang apalagi di zaman sekarang ini ya, di mana orang-orang itu, apa ya, mungkin materialismenya ini sungguh luar biasa di sekitar kita, kalau kita nggak pandai-pandai bersyukur emang ya kebawa gitu ya, apapun itu. Bahkan dalam, ketika kita olahraga mungkin awalnya mungkin niatnya, eee, niatnya apa, mau langsing, mau glowing, atau untuk apa nih? Apakah supaya sholatnya lebih mudah atau mungkin, persiapan untuk haji biar nanti jalannya enak, sehat, lancar kayak gitu. Nah, itu memang perlu ini lagi ya, kayak diingatkan lagi gitu ya. Wah, saya kena times up. Iya, iya. Emang ya, iya emang harus apa, rasa syukur itu emang ini banget ya, gampang sekali digoyahkan ya untuk sekarang ini. Jadi emang kita bersyukur ya tiap minggu, di sini kita diingatkan, mungkin juga selain ini di lingkungan kita, mungkin di halakoh-halakoh kita sendiri yang lain gitu, dan majelis-majelis ilmu gitu memang perlu sekali ya.
karena benar-benar ini menggoyahkan iman memang zaman sekarang itu. Harus harus benar emang hadisnya memegang apa, sunnah dengan gigi geraham gitu ya, karena emang banjir banjir maksiat, banjir godaan itu luar biasa ya. Oke, selanjutnya karena waktunya udah hampir mendekati eh, ending gitu. Selanjutnya Mbak Disa, silakan Mbak Disa. Mbak I nanti aja ya, kalau ada waktu. Ya, monggo Mbak Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara. Ya, mute. Ya, jazakallahu khairan ya Bu, bertemu lagi ya udah Iya. setelah selang satu season ya bertemu lagi, alhamdulillah. Perkenalan dulu, namanya Disa, domisilinya di Bogor, alhamdulillah. Cuma tambahan mungkin saya anaknya dua, alhamdulillah dua-duanya masih usia dini, jadi agak mohon maklum aja kalau agak. Kalau dari teman-teman di RSC 5A itu, alhamdulillah yang sudah pernah bertemu offline itu sama Mbak Ai, insya Allah semuanya nanti kapan-kapan bisa bertemu offline juga sama semuanya. Ada baju. Ya. Ada baju sapi ayo lo. Fun fact dulu ya, bener juga kata Bu Rini ya. Kayak Atin ini surah yang mungkin kalau dulu ditanya zaman SD itu surah favorit tuh Atin. Terus juga jadi anak saya nih yang pertama nama tengahnya udah Ahsannya dari ayat ini ceritanya dari surah Atin itu. Mungkin Tadi kan nama aku. ya, menambahkan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan teman-teman ya, mungkin dari pertama yang mau apa ya, merasa amazed juga sih, maksudnya mengaku surah favorit gitu, tapi kan nggak tahu gitu artinya, begitu pas baca ini wah ternyata ini tuh bukan sekedar asal-asal aja makhluk-makhluk yang Allah ambil untuk jadi objek sumpah gitu kan. Pertama tadi mungkin Tin sama Zaitun sudah disebutkan ya oleh teman-teman sebelumnya. Tambahan sedikit mungkin dari Tursina itu, kalau yang saya dapatkan, jadi kan kalau Tur sendiri artinya secara umum gunung ya. Tapi di sini kenapa ada kata gunung lain kan Jabal? Kenapa tidak Allah gunakan Jabal gitu? Jadi kalau Tur itu adalah gunung yang spesifik gitu, spesifik bahwa gunung ini ditumbuhi oleh banyak banyak pohon gitu. Jadi di kondisinya mungkin kalau misalkan kita bisa bayangin kalau gunung-gunung di Indonesia kan tropis jadi banyak pohonnya gitu. Sementara kalau Jabal itu ya gunung-gunung yang nggak ada apa-apa lah di atasnya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian tambahan juga dari kenapa dia diberkahi gitu, setidaknya ada tiga hal. Yang pertama itu karena ia terletak di lembah tua yang Muqaddas tua ya. Itu lembah yang diberkahi. Kemudian ia adalah tempat di mana Allah berbicara dan satu-satunya tempat di bumi ini di mana Allah menampakkan ya, istilahnya menampakkan dirinya, dan tidak ada makhluk lain yang pernah Allah tampakkan dirinya seperti bukit si Tursina ini gitu. Dan kemudian nanti di hari akhir ya si Bukit Tursina ini punya peran sendiri gitu, yaitu di hari kiamat nanti Nabi Isa waktu di apa namanya pada saat Nabi Isa itu nanti Allah akan perintahkan Nabi Isa untuk membawa hamba-hambanya tuh naik ke gunung itu gitu. Kalau yang berdasar. Nah, kemudian selain itu di Bukit Tursina ini sebenarnya apa namanya adalah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab ya, dari bahasa apa namanya dari bahasanya Taurat gitu. Kemudian dari bahasa Taurat gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan ini diturunkan di Mekah, terus Rasulullah dapat dari mana gitu info tentang Tursina ini. Padahal kan di Mekah tuh bisa dibilang hampir tidak ada komunitas Yahudi ya di sana ya.
Kemudian ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran ini ayat surah Atin ini adalah bukti kenabian gitu, bahwa Allah sendiri yang memberikan informasi terhadap Rasulullah tentang hal-hal yang sebenarnya asing bagi orang-orang Arab gitu. Kemudian yang saya temukan menarik juga adalah bahwa flow-nya itu kan jadi dari Tin, terus kemudian Zaitun, kemudian Tur Sina, kemudian Makkah ya. Kalau dari segi secara fisik, maksudnya dari awalnya pohon, kemudian gunung yang ada pohonnya, kemudian lebih besar lagi gitu, balad gitu kan. Dari dari bentuk fisiknya dari yang kecil kemudian ke besar. Nah, kalau misalkan dari Ustadz juga menyampaikan bahwa sebenarnya ini juga progresif dari sesuatu yang levelnya mulia ke yang paling mulia gitu, dari buah tin misalkan contohnya kan disebutkan di Al-Quran hanya 1 kali, tapi kemudian zaitun itu 6 kali, di mana ada selain minyaknya juga pohonnya sendiri cahayanya itu seperti itu kan yang di surah An-Nur itu. Kemudian bukit Gunung Sina itu sudah disampaikan bahwa itu tingkat kemuliaannya, keberkahannya lebih tinggi lagi, dan paling tinggi itu Makkah gitu. Kalau tadi disampaikan sama teman-teman bahwa ini kan sebenarnya juga selain tempat, selain simbol ya, dia itu simbol tempat, juga simbol bahwa Allah itu memilih tempat-tempat untuk mengirimkan gitu, mengutus rasulnya gitu kan. Kalau misalkan disebutkan tadi ada Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam, sama kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad gitu. Itu kalau misalkan kalau misalkan kita tahu kan bahwa mereka semua adalah ulul azmi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita refleksi lagi bahwa ini tuh sumpah-sumpah, maksudnya simbol-simbol yang Allah kasih supaya kita tuh refleksi lagi bahwa terhadap kisah dan perjalanan hidup mereka gitu. Dan tempat-tempat ini, terutama 3 tempat ini, tempat di mana Allah turunkan kitabnya juga gitu, dari Injil, Taurat, dan Al-Quran gitu ya. Itu dari yang tadi 4 sumpah itu ya. Terus kemudian kenapa? Jadi ini tuh bukan hanya makhluk gitu, bukan hanya makhluk yang Allah ambil untuk dijadikan sumpah, bukan hanya tentang nabinya, tapi juga seluruh kisah kejadian dari Allah menurunkan awalnya Islam itu sampai sekarang tuh, itu tuh kayak tercakup gitu di empat hal yang Allah jadikan sumpah gitu kan, dan memberikan wahyu gitu kepada utusan-utusannya. Kemudian di berikutnya di ayat keempat ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim juga mungkin yang mau saya highlight itu tentang khalaqna ya. Kan maksudnya khalaqna, sama ayat berikutnya itu rodadna, kan Allah pakai domirnya itu kan nahnu ya. Kan memang kalau pakai nahnu itu selain menunjukkan kemuliaan. Jadi kalau di tafsir Al-Misbah itu dibilang bahwa ada keterlibatan yang lain sebagai perantara gitu kan. Misalkan khalaqna memang Allah yang menciptakan, tapi kalau manusia itu terlahir karena ada perantara gitu, lahirnya ayah ibu. Nah, makanya terus kan tentang manusia dalam bentuk sebaik-baiknya gitu, itu juga jadi prasyarat gitu dari Nabi kan, bahwa ada pesan gitu bahwa pilihlah tempat yang terbaik gitu untuk menumpahkan benihmu gitu. Jadi nanti itu akan ngaruh gitu, maksudnya kalau kita pilih pasangan yang baik itu karena gen itu kayak menurun gitu kan. Jadi untuk pembentukan si ahsani taqwim ini juga pengaruh gitu, hal-hal seperti itu gitu. Ada hadisnya juga, jadi tentang hati-hati terhadap qadru ad-diman ya. Jadi sesuatu pohon yang segar, hijau tapi membahayakan gitu. Diartikan bahwa hati-hati kalau memilih pasangan itu, harus kalau misalkan walaupun rupanya rupawan gitu, cantik, tapi ternyata dia membahayakan dan malah bisa membawa kita ke jalan yang sebaliknya, itu hati-hati gitu. Ini juga penting dalam
itu pembentukan ahsani takwim itu gitu. Terus juga saya jadi teringat dari waktu pas kita belajar surah Al-Bayyinah ya, yang tentang khairul bariyah syarrul bariyah gitu. Mungkin kalau ahsani takwim itu juga kenapa tadi apa namanya rasul-rasul tersebut yang tempat-tempat sebagai simbol tersebut yang dijadikan sumpah, karena kan memang rasul-rasul tersebut adalah contoh manusia yang sebenarnya kalau apa namanya yang di sebelumnya mungkin di kelas sebelumnya ya pernah dibahas tuh tentang kan manusia tuh kita punya kehendak ya, maksudnya Allah nawarin nih ke gunung, mau nggak mengemban amanah, tidak mau. Terus apa sih apalagi sih pokoknya gunung, terus apalagi angin apa segala macam tuh tidak mau, tapi ternyata manusia nih yang mau mengemban amanah itu, padahal amanah itu berat gitu sebenarnya, bahkan makhluk-makhluk lain itu tidak mau mengemban itu gitu, tapi Allah mengambil apa namanya simbol-simbol itu di mana nabi-nabi itu diutus, yaitu ini bukti bahwa ada manusia-manusia yang mampu gitu. Kalau misalkan mereka memegang teguh gitu, maksudnya kalau di relate sama ayat dari surah sebelumnya ya, kalau fa'ila rabbika farghab gitu, hanya pada Allah saja gitu. Nah ini bukti bahwa manusia itu bisa loh mengemban amanah itu gitu. Dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya juga, Rasulullah SAW gitu. Kemudian kalau tentang apa namanya, nah kemudian kan ayat berikutnya itu kan rodadna ya, juga pakai nahnu gitu. Kan kalau misalkan diartikan di situ Allah mengembalikan, seolah kami mengembalikan. Jadi kok ini Allah yang melakukan itu gitu, mengembalikan kita ke tempat yang sebenarnya, padahal ada peran sebenarnya yang berperan lebih besar itu ya si manusianya itu sendiri ke tempat yang apa namanya asfala safilin itu gitu kan, seperti di surah Al-Baqarah itu yang mudduhum situ yang mau gitu kan. Jadi sebenarnya ya istilahnya kayak ya udah, maunya kalau misalkan maunya baik ya Allah akan memberikan jalan ke kebaikan itu gitu. Tapi kalau ya manusianya sendiri maunya buruk ya itulah Allah akan memberikan ya kayak ya sudah, itu kan pilihan manusia sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi baik ya bisa jadi baik gitu, seperti yang dicontohkan oleh Rasul-Rasul gitu. Tapi kalau misalkan mau jadi buruk ya jadi uh, syarrul bariyah gitu. Jadi bahkan lebih rendah daripada hewan gitu. Uh, Kemudian kalau di yang mungkin yang terakhir ya, kayak tadi sudah sempat disampaikan sih kayaknya sama Mbak Okta ya, tentang apa namanya itu tadi artinya si rodatna itu kan jadi punya arti mengalihkan, memalingkan, atau mengembalikan. Kalau misalkan dia diartikan sebagai, kan ada yang bilang bahwa dikembalikan ke keadaan fisik seperti sebelumnya gitu, seperti yang tadinya kayak bayi lemah jadi orang tua juga lemah, tapi kan nanti di ayat berikutnya ada kecuali orang-orang yang beriman, padahal semua orang itu tidak terkecuali, mau orang beriman tidak beriman itu juga mereka akan kembali ke keadaan tua gitu. Jadi kayak itu pendapat yang pertama gitu. Pendapat yang kedua tentang apa namanya kalau serendah-rendahnya itu tempat neraka, tapi kan sebelumnya memang kita di mana, apakah sebelumnya kalau misalkan dikembalikan ke neraka, apakah sebelumnya kita di neraka, kan tidak gitu. Jadi itu pendapat yang kedua. Nah, ada pendapat juga yang ketiga itu tadi bahwa adalah karena ahsani takwim itu karena kita dibikin istimewanya itu kan karena kita diberikan oleh Allah kayak sifat-sifat ilahiyah ya. Jadi maksudnya kayak ruhnya gitu, bisa punya akal berpikir, terus segala macam lah, tidak seperti makhluk-makhluk Allah yang lain gitu. Jadi itu maksudnya apa namanya tuh dikembalikan itu adalah dijadikan apa namanya, kalau misalkan dia tidak bisa dikembalikan seperti kalau misalkan Allah tuh mencabut ilahiyah apa namanya sifat-sifat ilahiyahnya itu gitu, kalau misalkan manusia sendiri memang mau ke sana gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan sih, cuman insight-nya sih memang dari beberapa pertemuan di season sebelumnya juga lebih bagaimana kita menggunakan itu apa sih sifat-sifat tanda kutip ilahiyah yang Allah kasih ya, terutama akal dan ruh itu, terus kayak mengelingkan antara semua
tiga yang kita punya itu ruh, jasad sama apa namanya si akal itu, supaya gimana bisa ngikut orang-orang yang Allah pilih, manusia-manusia pilihan ini yang sudah jadi contoh gitu buat kita ikut ke sana gitu. Mungkin itu aja Bu insight-nya yang disampaikan Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Disa. Ya, tadi ya insight-nya yang sudah dipaparkan oleh Mbak Disa mirip-mirip juga ya. Ya, cuma tadi yang tentang apa kita memilih apa pasangan jadi sebelum ini memilih pasangan yang baik itu anu ya apa insight yang berbeda dan oh ya benar juga sih kita memang juga disunahkan untuk memilih pasangan itu nggak sembarangan gitu harus ada urutannya gitu kan. Ya untuk selanjutnya ini tinggal satu ya berarti. Eh, tinggal satu Mbak In atau Mbak Silmina. Sweet. Mbak, aku maaf ya, aku kayak miss banget jadwal hari ini. Aku nyimak dulu. Maaf. Oh ya, oh ya, oke. Berarti ini rezekinya Mbak Iin. Silahkan Mbak Iin, Mbak Silmina biarin aja Mbak. Besok diberi waktu yang paling banyak. Astagfirullah, boleh nurut sama ketua. Ya, silahkan Mbak Iin. Terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Waalaikumsalam. terakhir, jadinya nanti mungkin singkat pada jelas. Ini Mbak Silmi tadi tuh lupa dia kalau hari ini ada apa? Ada meeting, jadi makanya telat gini Mbak Silmi. Sebelumnya mau ngenalin dulu ke Mbak-mbak semuanya kalau saya itu seperti yang tadi hari ini sebutkan bahwa saya itu baru masuk session 7 kemarin. Jadi memang sempat lama off gitu kan. Sebelumnya memang RSC 2, kemudian karena lama off, kemudian akhirnya kita ngikutin ke surat yang paling dekat yang terakhir kita ikutin kan, yaitu RSC 5. Jadi memang dari kalau saya bilang sih hikmahnya kita itu memang harus tetap berteman dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi saat kita itu mulai, saya tuh waktu itu lama off karena ada urusan pribadi memang saya harus selesaikan gitu kan. Tapi terus kemarin sempat ketemu Mbak Iva, bukan ketemu ya, sempat komunikasi lagi sama Mbak Iva, akhirnya ketarik masuk di session 7 itu gitu. Jadi ya alhamdulillahnya benar kata Mbak Rini bahwa mengisi Al-Quran itu memang harus gitu ya, harus dan berteman dengan orang-orang soleh itu juga lebih sangat penting lagi karena mereka itu di dunia bisa menarik kita kepada kebaikan ya. Dan semoga nanti di akhirat nanti kita bisa saling tarik menarik dalam kebaikan juga. Mungkin dari kalau kita ya naudzubillah dalik ya, masuk neraka dan sebagainya, ada teman-teman kita yang dulu kita ngaji bareng di sini bisa ketarik ke surga karena kita ingat dulu pernah belajar bareng, ngaji bareng seperti itu. Dan saat ini saya tuh di Purwokerto punya anak 3 perempuan semuanya. Yang paling besar itu kelas 6 SD, kemudian kelas 1 sama masih TK. Seperti itu. Jadi cukup segitu aja ya Mbak ya perkenalannya. Iya. Oke. Selanjutnya yaitu saya ini mau ngerangkum aja dari yang tadi sudah disebutin sama Mbak Sumi gitu kan. Kalau di ayat 1-3 ini itu tuh tentang strukturnya. Jadi sebenarnya benar tuh. Kalau orang Arab zaman dahulu biasa disebutkan watin, atin. Atin itu kayak kita gini loh, kayak kita kalau disebutin apel, mesti kita akan mikirnya apel itu identik dengan kota apa sih gitu kan. Pasti Malang kan gitu ya. Nah sama. Ternyata orang Arab dahulu juga sering kayak gitu. Kita mengidentikan buah-buahan atau makanan tertentu dengan daerah tertentu gitu. Jadi tin itu identik dengan Bukit Judi yang tadi sudah disebut sama Mbak Sumi tadi. Kemudian zaitun itu identik dengan Palestina. Kemudian nanti yang ketiga adalah Gunung Sinai, keempat Mekah. Dan ternyata tadi juga disebutkan bahwa empat lokasi itu
itu ternyata berhubungan dengan para nabi gitu. Kerennya itu di situ. Jadi Bukit Judi itu identik dengan Nabi Nuh, Palestina identik dengan Nabi Isa, ya kan, karena kelahiran beliau di situ. Kemudian Gunung Sene itu dengan Nabi Musa karena pertama kali Allah berbicara pada makhluknya. Kemudian Mekah itu identik dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, pas ayat keempat yaitu manusia adalah sebaik-baik bentuk, ada diciptakan makhluk ya sebaik-baik bentuk. Nah, ternyata siapa sih kalau kita pengen ngelihat orang yang sebaik-baik bentuk itu, sebaik-baik bentuk itu siapa? Ternyata para nabi itu tadi, yaitu mereka itu yang kalau kita ngelihat Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Muhammad dan Ibrahim itu adalah para ulul azmi. Jadi para nabi yang posisinya paling tinggi ini sebenarnya menjadi apa ya? Saya juga baru menjadi rujukan kita gitu loh. Jadi pengingat kita bahwa oh iya, sebaik-baik makhluk itu ternyata para ulul azmi ini loh gitu. Dan yang selanjutnya yaitu tadi juga udah disebutkan sama Mbak Disa ya, bahwa ternyata itu kayak Tin, Zaitun, Gunung Sinai, Mekah itu ternyata itu memang tingkatan keberkahan. Jadi dari yang bawah Tin itu kan berkah ya karena sudah ada dalam Quran dan hadis. Kemudian Zaitun lebih berkah lagi, Gunung Sinai lebih berkah lagi, Mekah paling berkah lagi di tempat paling berkah lagi di dunia. Jadi itulah kenapa penyusunan Al-Quran itu yang kalau kita memang semua udah tahu ya, boh nggak bisa itu ternyata tuh setiap penyusunan ayatnya, kata-katanya itu nggak bisa memang terbalik, nggak bisa misalnya Mekah dulu di atas atau Atennya di bawah, nggak bisa. Tapi ternyata memang ada maksud dengan penempatan meletakkan Tin, Zaitun, Gunung Sinai dan Mekah. Ternyata itu urutan keberkahan gitu loh. Jadi semakin ke bawah itu makin menunjukkan sesuatu yang paling berkah gitu di dunia ini. Seperti itu. Kemudian saya masuk yang ke ayat keempat. Ayat 4 ini tuh adalah yang paling ininya adalah saat Allah itu menyebutkan 4 sumpah tadi ya, sebenarnya ada 4 sumpah, dan itu kalau bagi orang Arab itu mereka tuh dibuat supaya apa ya, kayak kalau kita bersumpah kan biasanya karena kita orang-orang itu meragukan sesuatu kan, apaan sih gitu, pada nggak percaya, akhirnya dibuatlah sumpah itu kan. Nah supaya mereka jadi benar-benar oh apa sih yang mau disampaikan ini gitu kan. Nah, makanya Allah sampai menyebutkan 4 kali sumpah gitu. Sehingga mereka mempunyai atensi yang besar terhadap hal itu. Setelah menyebutkan itu ternyata yang disebutkan adalah yang ayat keempat, yaitu bahwa manusia itu adalah sebaik-baik bentuk gitu. Jadi itu di sini tuh kayak ternyata ada hal besar gitu. Ada hal besar yang Allah ingin sampaikan ke kita dengan 4 sumpah gitu kan. Saya sampai merinding. Bahwa Allah tuh kayak bilang, hambaku, you are perfect gitu. Kamu itu sempurna gitu. Jadi kayak kita itu kadang suka banget kan, kadang. Yang nggak suka banget tergantung ya. Ada yang suka dipuji orang, kamu cantik, kamu apa ya, kamu tinggi, kamu putih dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata kita tuh kadang nggak ngeh gitu. Ternyata di surat ini tuh Allah tuh muji kita gitu. Muji kita kalau kita memang yang paling sempurna gitu, maksudnya yang sempurna, makhluk yang sempurna gitu. Dan kita kadang kurang mengapresiasikan hal itu kepada Allah, dalam arti kan ngeh atau kurang ngeh terhadap hal itu gitu. Dan padahal Allah ini memuji kita ini dari kapan? Dari sebelum kita lahir kan. Ayat ini turun 14 abad yang lalu saat kita belum lahir, tapi Allah udah muji kita gitu. Muji kita di situ. Jadi kerasanya adalah begitu sayangnya Allah sama kita, begitu pedulinya Allah sama kita, sampai belum lahir pun Allah tuh udah muji gitu. Jadi kayak ngerasanya sebenarnya kalau kita makin benar juga ya, maksudnya sangat kerasa banget saat kita mempelajari Al-Quran itu, baru makin kerasa banget bahwa Allah itu emang benar-benar sayang gitu loh. Sayang banget, sayang, sangat sayang sama kita,
sampai segitunya gitu loh. Allah muji kita bahkan sebelum kita lahir, bahkan dari 14 abad yang lalu, 14 abad yang lalu gitu kan. Jadinya harus kita sebagai manusia harus lebih kayak saya bilangnya mungkin lebih ngerasa disayang banget sama Allah gitu loh. Kadang saat ada masa-masa tertentu gitu ya, setiap manusia kan pasti akan diuji, dicoba dengan berbagai macam hal gitu kan. Nah, poin ini gitu tuh mengingatkan bahwa ingat loh, apapun yang terjadi dari fisik kita, jiwa kita dan sebagainya, kadang kita ada merasa ini tidak sempurna. Tapi sebenarnya ya Allah memberikan itu sempurna. Kalau memang ada yang tidak sempurna gitu kan, itu bukan maksudnya gini, bukan tidak sempurna dalam arti tanda kutip ya gitu, tapi itu sempurna gitu. Dan Allah akan selalu mencintai kita apapun gitu, apapun diri kita gitu loh. Yang tadi seperti Ibu Tanti bilang ada yang lahirnya mungkin cacat dan sebagainya, bagi Allah itu tetap sempurna gitu, karena memang cintanya itu mungkin nggak terbatas ya. Bayangkan aja 14 abad yang lalu Allah udah muji kita belum lahir, belum apa-apa udah dipuji gitu kan. Makanya itu luar biasanya dari surat Atin yang bagi saya itu buat wow gitu ya. Ternyata begitu besarnya sayangnya Allah sama kita gitu kan, bahwa pujian manusia itu gak ada apa-apanya gitu kan. Pengen kita dipuji sama Allah gitu, jadinya rasanya kadang ada rasa malu juga gitu, sama ini kemana aja gitu kan. Kemudian ada rasa oh iya gitu, harus ya harus gimana ya, lebih mengapresiasikan. Kalau ada orang yang muji kita kan biasanya kita berterima kasih kan. Nah itu di situ poinnya, mungkin cara berterima kasih kita kepada Allah itu yang seperti apa gitu kan, yang bisa kita upayakan gitu dengan apa yang Allah berikan ke kita, apa yang Allah sudah kasih sayangnya Allah yang berikan ke kita, itu gimana kita apresiasinya ke Allah gitu. Kalau kita ke manusia aja ke kita, misalnya kamu cantik, ya makasih banget gitu kan. Nah itu gimana kita sebagai manusia ke Allah gitu. Itu aja sih Mbak Rini, insight dari saya yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Mbak Rini. Ya, jazakallah khairan Mbak Iin untuk insight-nya. Alhamdulillah ya akhirnya kita bisa melewati agenda tadabbur pada malam hari ini, dan saya sebagai moderator mohon diikhlaskan jika ada kesalahan-kesalahan di sana sini, perkataan-perkataan atau mungkin apa ya, insight saya atau highlight saya yang mungkin tidak tepat gitu ya, saya mohon diikhlaskan, untuk dimaafkan ya teman-teman. Dan sekali lagi karena ini pengalaman pertama banget saya jadi ketua, sebelumnya tidak pernah jadi perangkat kelas pun. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan usul, masukan, saran, dan terima kasih untuk bantuan-bantuannya. Nggak perlu pakewoh ya untuk memutuskan ini itu, silahkan saja. Saya ini kan bukan militer ya. Ini kan ya hanya ketua untuk ini aja mengkoordinasi teman-teman gitu kan ya. Ya baik, karena sudah malam ya, dan mungkin apalagi Mbak Okta mungkin ini jam berapa, saya juga ini kurang tahu geografinya kalau sekarang itu di sana jam berapa. Nah, 1 Jadi, Mbak. oh Mas. Udah Ya, 5 watt itu. Beda ya, 3 jam Mbak. ya, jazakumullah khairan untuk teman-teman yang telah hadir ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan Allah atas niat kita, usaha kita untuk tetap istiqomah dalam tadabbur kali ini ya. Mari kita akhiri majelis tadabbur pada malam hari ini dengan membaca istighfar, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan kasihan teman-teman.